YouTube itu, saya cari kelemahan Kristen, serius bang, saya cari kelemahan Kristen. Ini untuk mendebat teman saya yoga tadi. Oh iya. Wow. Saya datang, saya kalau ketemu, saya nonton dulu, oh gini kelemahan Kristen. Saya Wow. yuk, jawab, debat pokoknya terus dia. Oh debat, jadi berdebat nih kalian ya? Berdebat. Terus akhirnya keluarga aku tahu kalau aku pindah keyakinan, kalau aku pindah ke agama Kristen. Akhirnya keluarga bagian mama aku itu marah banget, marah banget. Nanti aku datang ke mes itu dan kakak sepupuku kan polisi, dia bawa teman-temannya seret aku sama teman-teman aku gitu ke rumah. Terus dia bilang begini, Ica, jangan langsung begini kasihan. Nggak, kalau dari rumah ada berjilbab, tapi ini sekarang apa yang ada baking, tahu nggak kerja baik-baik tapi nggak ada begini. Terus aku bilang sama tante aku gini, aku punya hak untuk hidup aku minta maaf selama kerja nggak bisa kasih kabar. Terus habis itu mama aku nangis di telepon, mama aku marah banget, mama aku suruh pulang aku ke kampungnya di Gorontalo. Pasnya ke Gorontalo, aku langsung dibawa di tempat zikir. Katanya orang ada zikir aku diguna-guna, orang Kristen itu jahat. Tapi aku bilang orang Kristen itu nggak jahat, orang Kristen itu baik, yang jahat itu kamu. Saya bilang gitu. Terus mama aku nangis, terus aku nggak tega lihat mama aku dipaksa untuk masuk Islam, tapi aku nggak mau. Aku dikasih air buat mandi tapi aku buang, aku dikasih air buat minum tapi aku buang, karena menurut aku nggak ada yang ngertiin aku gitu. Tuhan Yesus itu luar biasa menurut aku, nggak akan ada gantinya. Aku bilang di dalam hati aku gitu. Terus keluarga aku ngumpul kan, aku di tengah-tengah, mereka melingkar, aku di tengah-tengah. Mereka tanya gini, Cak, nak, katanya, Nina udah sayang Pak Mama. Nina itu satu-satunya yang orang harap sekarang anak kuliah semua selesai, anak kuliah. Kalau anak masuk Kristen begini, orang jelas malu Pak, keluarga lain, malu Pak tetangga-tetangga. Kita bilang, Mak, jelas mau malu, karena ikut Yesus itu memang begitu. Kita sudah bilang, tapi dia tidak mengerti dengan apa yang kita bilang. Jadi terus aku bilang gini, saya rela mengorbankan apapun yang saya punya demi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menurut saya itu sangat luar biasa. Dan mama saya kasih pilihan, keluarga saya kasih pilihan, nak, kasih pilihan gini, mana pilih, mau lanjut menghadapi kuliah atau mau tetap menghadapi pendirian sekarang, yaitu tetap ada agama yang sekarang yang Kristen. Saya langsung terpoin, saya spontan bilang, saya akan tinggalkan segala apa yang saya punya, kuliah saya biarpun tidak terlanjut, it's okay, saya akan tetap ikut Tuhan Yesus saya. Tapi mama saya bilang begini, lebih baik Nana jadi gila daripada Nana harus masuk Kristen. Di situ hati saya betul-betul terpukul. Mereka nggak bisa menerima saya. Dan pada akhirnya saya dikurung 1 bulan di dalam rumah. Saya ingin masuk ke gereja memuji Tuhan, tapi saya nggak bisa. Saya di situ punya HP, saya melihat kesaksian orang yang berpindah keyakinan seperti Asmiranda. Di situ saya melihat ada juga ustadz yang pindah keyakinan jadi agama Kristen dan sekarang sudah melakukan penginjilan. Setelah itu mama saya tahu dan HP itu dibanting dan saya sudah nggak punya apa lagi. Tapi saya cuma berdoa, saya bilang, Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan, hanya Engkau yang mampu Tuhan, hanya Engkau yang mengerti Tuhan. Aku berdoa gitu tiap malam, dan aku disitu baru belajar sama bapak kami ya. Dan setiap aku berdoa gitu, aku rasa banget ada yang datang deket banget duduk di sebelah aku, tapi aku nggak tahu siapa, mengganggu konsentrasi aku gitu untuk berdoa. Tapi aku sharing sama pendeta, katanya itu kedatangan Roh Kudus ya. Pokoknya setiap aku berdoa kepala aku mulai kayak besar
kayak aku rasa kayak ada yang menghampiri aku dekat banget gitu. Terus sudah itu aku memutuskan untuk lari dari rumah. Aku hanya bawa uang 20.000, dompet, sama baju di badan. Aku nggak bawa baju setas atau sebanyak mungkin. Aku cuma lari bawa uang 25.000 sama baju tidur, baju yang ada di badan aku yang aku pakai saat aku lari. Aku naik bentor dan turun di depan SMK 1 Gorontalo. Iya, aku ingat banget hujan-hujan. Puji Tuhan, ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang menolong aku, diberikan tempat tinggal, diberikan baju, aku dibiayain, aku dirawat sama mereka, aku dipelajarin tentang orang Kristen dan orang Kristen itu bagaimana. Aku tahu, walaupun dulu ya itu makhluk yang diperintah untuk jaga saya, makhluk gaib, harimau gaib gitu. Sekarang masih ada, Mas? Sekarang hal-hal seperti itu sudah saya buang semua karena ilmu-ilmu semacam itu tidak berguna, justru menjauhkan kita dari sang khalik. Oke. Kalau kita mengandalkan hal-hal yang lain, itu kalau secara muslim disebut musyrik kan. Dan itu ternyata membuat tubuh kita kotor dan kita nggak layak untuk menghadap, untuk dekat. Jadi itu semua saya buang semua dan saya mengandalkan satu ilmu, di dalam Tuhan ada kemenangan. Oke. Dibuangnya diapain? Apakah di eksorsis kan? Kalau di Kristen kan eksorsis. Jadi ada pelepasan. Jadi kalau di Muslim itu Ruqyah. ruqyah. Tapi di Kristen itu ada pelayanan pelepasan. Dan waktu itu nggak sembarangan hamba Tuhan yang berani melayani saya pelepasan. Saya harus jalani banyak ritual baca firman. Dari 3 pasal seminggu, setiap hari 3 pasal Itu selama di seminggu. gereja? Ya, itu pun mereka nggak berani karena figur yang di dalam saya gaib, setan-setan, roh-roh yang ada di dalam saya waktu itu legioner. Apa tuh maksudnya? Legioner itu kan kalau di ketentaraan itu ada peleton, ada legion itu ribuan. Satu pasukan ribuan gaib. Karena dari dulu kalau ada tempat angker, saya sering tidur di situ. Jadi kalau ada wah sini tempat bagus ini, saya tidur di situ. Ya kalau orang-orang bilang sama Edi, kalau saya cuma numpang tidur. Tapi banyak gaib-gaib yang ikut saya. Itu dulu daerahnya membuat saya brutal. Tapi puji Tuhan, Tuhan bentuk saya, Tuhan bersihkan. Oke. Ada nggak sih pas saat proses pelepasan itu kan mau tobat tuh, kayak misalnya diteror atau hal-hal semacam itu gitu pada saat pelepasan? Puji Tuhan nggak ada. Kuasa Kristus lebih besar dari segala hal. Oke. Saya soalnya pernah ngundang pendeta ya, tapi Protestan ya. Iya. Kalau menurut beliau itu pengakuan dosa dulu. Ya itu secara otomatis ya. Jadi bukan pengakuan dosa sih, tapi kita ngakui bahwa itu nggak benar, kita mau itu dilepasin, itu cukup. Dan waktu itu jujur bekal saya lumayan, karena yang awalnya hamba Tuhan ngomong saya nggak bisa dilepasin karena legioner, yang saya harus baca firman setiap hari 3 pasal lah. Kemudian saya udah siap, udah kurang. Nah, ya udah, dia ngomong dari pertama suruh 1 pasal, saya baca 3 pasal, yang awalnya 3 pasal, saya 5 pasal, sampai akhirnya Tuhan sendiri yang sediakan alat untuk ngelepas saya. Waktu itu saya masih berkecimpung juga di dunia supranatural. Waktu itu saya di Jogja masih bersama Limbat dan kawan-kawan. Limbat belum terkenal sekarang waktu itu. Acara nuansa seni dan supranatural, karena saya ahli ular. Saya ikut mereka show of force.
Waktu itu di Jogja Magelang, kita pameran, mereka pameran ilmu gaib, saya pameran ular. Tapi saya dibuat tidak damai sejahtera di sana. Saya ada masalah banyak, akhirnya saya melarikan diri ke Jakarta. Dan di situ ternyata ada KPP, kursus pelayanan pribadi, dan kakak saya nggak tahu, dia daftarin saya, padahal lumayan mahal waktu itu. Waktu itu nggak ada telepon kan, nggak ada telepon seluler kayak sekarang. Masih wartel. Iya. Saya tahu ke Jakarta, saya ikut KPP walaupun sudah terlambat 2 hari waktu itu. Dan di situ saya dicuci bersih, dilepasin ya 2 mingguan lah. Udah hilang semua ya? Puji Tuhan, bersih. Dengan Roh Kudus yang di dalam. Wah, luar biasa nih ya. Ini di luar dugaan saya loh Mas. Ya. Saya tadinya mengundang Mas Heru ini pengen denger kisah survival, tapi ternyata ada kisah di Untold Story-nya ya. Baru ini diceritain Mas. Ya. Luar biasa nih ya. Shock juga tadi ya. Itu masa lalu. Itu sudah lewat. Era Orde Baru berarti itu ya. Itu sekarang sudah ditiprek sama Tuhan, sudah lupa tuh. Sudah dihapus semua sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik sama saya. Oke deh, kalau gitu ya. Makasih Mas Heru nih udah datang. YouTube itu. Saya cari kelemahan Kristen, serius bang. Saya cari kelemahan Kristen. Ini untuk mendebat teman saya yoga tadi. Oh iya, ya. Wow. Saya datang, saya kalau ketemu, saya nonton dulu. Oh, gini kelemahan Kristen. Saya Wow. yuk, jawab, debat pokoknya terus dia. Oh debat. Jadi berdebat nih kalian ya? Berdebat. Dan gak ada lucu-lucunya. Gak ada lucunya. Gak ada stand up comedy sama stand up Gak ada, comedy. serius. Gitu. Itu benar-benar serius Yang debatnya. kalah pindah nih ya. Oke. Tapi intinya aku nonton Kiai itu buat bahan debat. Nonton Kiai itu buat bahan debat. Oke. Begitu aku tahu dia doain aku, malu sendiri. Orang yang aku paksa nih, aku datang, ayo nih, mana Yesus, mana bukti ketuhanan Yesus. Ternyata dia kalau makan doain aku. Disitulah aku malu. Disitulah aku terbuka. Ngapain terus aku maksa-maksa dia? Ngapain aku datang? Seakan-akan mempermalukan dia. Aku datang kan, dia Kristen sendiri, saya Islam 3. Ayo kita mualafkan dia. Itu yang aku akhirnya hancur. Dan dia nggak pernah secara serius ngajak saya Kristen, nggak pernah. Ke gereja gitu misalnya. Nggak pernah Iya. sama sekali. Bahkan dia nggak pernah menghalangi saya sholat, nggak pernah bercandain saya. Ya. Lebih sering teman saya yang sesama Islam. Ibu, bagus loh Bu. Hasil USG-nya Ibu rahimnya bagus loh. Lah, gimana bisa bagus dokter? Bukannya kemarin dokter itu periksa saya, kalau 95% bahwa rahim saya itu kan udah terinfeksi, udah sakit. Dan dokter bilang katanya suruh diangkat, saya bilang begitu. Dokter malah bilang juga saya nggak bisa punya anak. Aduh saudara. Makanya saya gini, yang bener lah dokter, sampai naik 2 kali saudara diperiksa di kasur. Coba boleh dokter, coba boleh. Saya bilang, lihat lagi. USG lagi. Enggak ada Bu, bagus ini Bu. Dia bilang, iya Kak. Ya mudah ya alhamdulillah, saya bilang. Jadi saya bilang begini, ya kalau gitu ya alhamdulillah. Kalau udah sembuh. Akhirnya saudaraku, sepanjang perjalanan dari dokter itu saya berpikir, kok bisa ya? Saya bisa sembuh ya? Padahal dokter Bahrawi bilang katanya saya infeksi kandungan. Dokter Bahrawi bilang kalau nggak diangkat rahim saya, katanya bisa infeksinya kemana-mana. Bahkan dokter Bahrawi bilang saya nggak bisa punya anak lagi. Nah dokter Bahrawi bilang harus operasi pengangkatan rahim. Lah, gimana kok bisa katanya saya itu sembuh? Berpikir, apa mungkin karena kemarin tuh saya bilang ke Tuhannya orang Kristen ya? Saya bilang, saya kan memang menantang dalam hati saya ke Tuhan orang Kristen sepanjang perjalanan. Bahagia. Setelah saya merasakan kesembuhan itu, saudara, bahagia. Karena saya sudah bingung, akhirnya saya bilang begini, oke lah Tuhan ya orang Kristen. Kalau misalnya memang benar saya disembuhkan oleh Tuhan ya orang Kristen, saya minta bukti lagi.
Dokter itu bilang bahwa saya nggak bisa punya anak lagi karena kemarin rahim saya infeksi ya. Bahkan dokter bilang suruh ngangkat rahim ya. Sekarang saya minta buktikan bahwa saya bisa punya anak dan anak saya harus perempuan. Saya bilang gitu. Kalau saya bisa hamil anak saya perempuan, baru saya percaya Tuhan yang orang pesen itu ada. Akhirnya saudara, beberapa bulan kemudian, suatu hari waktu itu saya itu habis menstruasi sekitar 1 mingguan gitu ya. Saya ngerasakan perut saya ini keras. Saya bilang, pas suami saya pulang kerja kan, Pak, sudah meretang tamu Pak geli boleh Pak. Kok paling sakit boleh, saya bilang. Gimana ini Pak, kok perut saya kok keras lagi Pak, mungkin aku sakit lagi lah ya, saya bilang. Lah, ya udah Mal, kalau gitu kita periksa lagi aja ke dokter. Ya iyalah, ayo, saya bilang. Suami saya itu baik sama saya, sayang sama saya, saudara. Jadi ya saya ngomong apa waktu itu ya langsung dianterin gitu. Anterin. Nah disitulah saudara, waktu diperiksa, nah dokternya kaget. Ibu hamil. Saya akhirnya melahirkan di Puskesmas Tambelangan, dilayani oleh Ibu Bidan Rosidah. Nah, disitulah saudaraku, di saat saya melahirkan, mengeluarkan anak saya bertanya sama Bu Bidan, lurus, anak saya cowok KCW. Nggak nanya lengkap atau enggaknya. Yang saya tanya pertama kali ada, cowok apa cewek? Cewek. Wis lengkap. Anak boleh lepas. Cowok atau cewek? Ya Allah. Anak bini. Anak saya perempuan. Masa iya Tuhan yang orang Kristen yang ngasih aku anak perempuan? Itulah mujizat saya yang kedua kali, saudara. Permintaan saya kepada Tuhan yang orang Kristen itu, yang pertama kesembuhan, yang kedua anak perempuan saya dikasih, saudara. Baru sebulan, 2 bulan dah terasa beratnya waktu itu. Sampai saya pernah kejadian, anak saya menangis. Saya nggak punya apa-apa, saudara. Sampai saya memasak itu cuma hanya merebus air saja. Anak saya yang perempuan itu menangis, menahan lapar. Saya berdoa, ya ampun ya Tuhan, kenapa lah nasib aku begini banget, dia bilang, mau makannya susah banget, dia bilang, aduh ya Tuhannya orang Kristen, kenapa lah aku begini, kenapa susah begini aku ya Tuhannya orang Kristen, saya bilang. Saya nangis, saudara. Nah disitulah, apa nggak sengaja, ada kawan saya, lalu dia mampir ke rumah, katanya ngelihat saya waktu saya mau masuk ke rumah tadinya gitu. Di depan rumah gitu, lalu saya masuk, lalu dia salam gitu di depan. Nah disitulah saya tuh kaget gitu, padahal dia itu dibilang sudah lama nggak ketemu dengan saya, saudara. Bahkan bertahun-tahun udah nggak ketemu dengan saya. Dia bilang, kenapa anak kamu nangis? Anak saya lapar. Emang kamu masak apa? Saya nggak ada apa-apa, saya cuma masak air aja Mas, soalnya saya nggak tahu mau ngasih makan apa anakku. Saya bilang, kamu ada nasi? Nggak ada. Udah, lalu dia beli di depan rumah kosan kami. Nah saya dikasihnya 1 karung waktu itu. Nih dibelikan 1 karung. Saya tuh nangis waktu itu. Makasih ya, saya bilang. Saya gini, kok aku berdoa sama Tuhan yang Kristen langsung dikasih ya? Dia bilang gitu. Tapi susah banget, hidup aku nih sejak cerai aku nih susah banget, rasanya mau makan susah, untuk anakku nih susah, mana bagi-bagi. Saya kan waktu itu masih GTT, guru honor gitu kan. Nah itulah saya bersyukur, 1 bulan saya kerja di agen asuransi, saya bisa di top agent dalam 1 bulan itu. Saya sangat diberkati. Saya nangis gitu, saya paling nggak tega kalau orang marahin anak saya gitu. Saya nangis belakang belakang kosan saya nangis. Ya Allah, dia bilang. Ya Allah ya Gusti, apa yo saya bilang. Tanggo dia jenara gitu susah, nengok tangan anak penangis orang, saya bilang. Dia bilang hidup saya udah susah, anak saya udah dimarahin orang lagi, aku pun lagi nggak punya rumah sendiri, aku pengen punya rumah Tuhan, saya bilang.
Tuhannya orang Kristen, saya bilang. Saya nangis. Tuhannya orang Kristen. Kalau memang benar, saya bilang, kalau memang benar kamu itu ada, kalau memang benar kamu itu yang selalu nolong saya bilang. Saya pokoknya minta ya sama Tuhan yang orang Kristen. Aku mau punya tanah sendiri. Aku mau minta tanah itu. Pokoknya aku minta tanah itu sih. Saya nunjuk tanah di belakang kontrakan saya. Pokoknya aku minta tanah itu. Pokoknya kalau memang benar Tuhan yang orang Kristen ada, aku udah mau tahu. Pokoknya aku minta tanah itu. Saya bilang. Itu harus punya tanah saya. Aku mau beli tanah itu. Aku mau punya rumah nanti di situ. Saya bilang. Padahal saudara, jangankan mau beli tanah di situ. Saya ini mau makan aja susah waktu itu. Saya itu malah kedatangan kawan. Nah, kawan saya, si Tati namanya. Yang punya tanah yang saya tunjuk itu. Yang bilang, Jeng, Mbak enggak melihat tanah nang kok Jeng. Kamu mau nggak beli tanah aku Jeng? Di kota di Pesai, saya bilang. Saya nggak punya uang. Oh, emangnya bisa kan nyicil, saya bilang. Oh, dikit bingkok boleh ke Pak. Kok ucap ke Pak Indun. Jadi dia bilang, saya mau ngomong sama Bapak dulu. Dia bilang, oh oleh Jeng. Yang penting kamu yang beli, katanya. Nggak apa-apa dicicil Jeng. Akhirnya saudara, akhirnya saya bisa beli tanah itu. Nyicil. Nah, nyicil saudara. Bayangkan. Sudah kuat, udah bisa beli tanah itu meskipun nyicil. Tanah yang saya tunjuk itu loh. 3 kali saya itu nyicilnya. Setelah itu puji Tuhan, saya berdoa. Ya Allah Gusti Pangeran, Tuhannya orang Kristen. Saya berdoa waktu itu seperti itu, yang mohon maaf ya. Karena waktu itu saya berdoa sesuai dengan apa yang saya tahu gitu kan. Ya Allah Gusti Pangeran, Tuhannya orang Kristen. Sekarang saya udah punya tanah. Sekarang saya meminta rumah. Gak usah besar lah. Kecil pun boleh, penting untuk saya sama anak-anak saya bilang. Akhirnya, puji Tuhan, dari jerih payah, kadang saya bantu tukang juga untuk ngirit biaya waktu itu kan, anak-anak saya juga ikut angkut bata dan sebagainya. Akhirnya kita bisa membangun rumah yang meskipun sederhana, saudara. Sweety itu terlahir dari keluarga Islam kan tadi Sweety sudah bilang. Papa Sweety itu berasal dari Sulawesi Tengah, Ampana. Mama itu Gorontalo, gitu ya. Nah, Sweety ini lahir di Ampana. Nah, mau di Manado. Cuman SMP memang Sweety sekolah di sekolah Islam. Di sekolah Islam. Seperti itu. Sweety itu jujur dulu orang keras. Orang keras, orang kurang ajar. Yang sedikit-sedikit menghina Yesus. Yang sedikit-sedikit menghina, apa sih ini orang mati ini mau kemana sih mereka ini. Pasti mereka ini perginya ke neraka. Jadi kerak neraka ya? Iya, pasti pergi ke neraka gitu ya. Jadi Sweety orang yang kurang ajar gitu. Ya. Kalau ke rumah orang Kristen aja nggak mau minum di gelas. Ngeri ya? Ngeri, karena mereka nazis gitu ya. Nah, ketika Sweety menerima Yesus ini, Tuhan ubahkan Sweety. Semua. Tuhan ubahkan Sweety. Ketika Sweety dengar lagu puji-pujian di angkot ini, itu Sweety kayak ada damai. Padahal di situ Sweety ada penuh amarah, sakit hati. Pokoknya Sweety saking bencinya Sweety sama papa, soalnya semua laki-laki Sweety benci. Namanya Sweety benci papa, Sweety benci semua laki-laki. Sweety benci laki-laki gitu. Nah, ketika lagu rohani ini ada di angkot ini, di situ Sweety kayak diem terus menghayati lagu ini gitu. Karena kan lagu firman Tuhan ini kan kayak pas gitu. Pas di diri. Berkuasa ya? Iya, gitu. Sampai ada satu lagu tuh kayak kalau nggak salah ya, itu ada hidup ini adalah kesempatan. Nah, di situ yang Sweety kayak, jadi itu ada Sweety pernah ada di DM orang-orang yang langsung di IG. Itu orang-orang yang memang mulutnya itu luar biasa kasar sampai meminta alamat rumah Sweety. Waduh. Sweety tanya, untuk apa? Saya mau datang untuk memenggal kepala kamu dan anak-anakmu gitu. Di situ Sweety hanya tersenyum dengan membaca komentar ini. Tetapi bukan berarti Sweety tersenyum tapi nggak ada rasa takut. Sweety pasti ada rasa takut gitu, karena ini orang seperti ini kita kan nggak tahu gitu. Kita nggak tahu gitu. Kita bisa mengukur kedalaman lautan tapi tidak dengan hati manusia. Nah, di situ Sweety bilang sama bapak ini bahwa Sweety bilang sehelai rambut Sweety dan anak-anak tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak berkehendak gitu.
Maka dari itu Sweety bilang, maaf sekali Bapak, mungkin Bapak salah orang. Kalau memang Sweety menanggapi mereka itu hal-hal seperti itu dengan kasih. Sweety bilang, maaf Bapak, kalau memang Bapak ngerasa Sweety menyakiti hati Bapak, Sweety minta maaf. Tetapi Sweety ini, ketika Sweety membuat TikTok, membuat sosial media ini untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan melalui kehidupan Sweety. Maka dari itu Sweety bilang, kalau ada kata-kata yang salah yang Sweety keluarkan, Sweety mohon maaf. Dan nah di situ kan Sweety sendiri, terus orang-orang sudah pada tidur. Tapi sudah mulai mengenal Tuhan Yesus? Belum. Belum? Oke. Belum. Nah di situ Sweety dengar ada satu sosok yang bilang di telinga Sweety, dengan kesakitan ini, Sweety harus tidur ngadap kanan. Kalau ngadap kiri hilang nafas, dan itu bantal Sweety harus tinggi. Nggak bisa. Oh berarti karena ini paru-paru ya, dekat kiri. Oke. Nah di situ Sweety dengar itu, memang Sweety pikir malam itu hidup Sweety selesai. Malam itu. Di situ Sweety hanya bilang begini, namanya Sweety masih Islam kan. Aduh ya Allah, kalau mau ambil deh gitu. Tapi jangan siksa Sweety seperti ini gitu. Karena yang bikin Sweety sedih itu ketika anak-anak pergi sekolah, mereka harus ketuk pintu Sweety, Mami. Karena nggak bisa bertemu. Nggak bisa. Mami pergi sekolah dulu ya. I love you Mami, I love you sayang. Kayak gitu. Itu yang bikin Sweety kayak tuh, ya Sweety bilang nih, ya Allah gitu, karena masih Islam. Ya Allah, kalau memang hidup saya hari ini selesai, ambil gitu. Tapi usahain anak-anak Sweety itu baik-baik aja di tanganmu gitu. Karena seorang ibu tidak rela meninggalkan anak-anaknya. Di situ Sweety dengar satu sosok ketika Sweety selesai berdoa, dengar satu sosok bilang, kamu akan sembuh dan jadi berkat. Di situ Sweety kayak kaget dan pengen cari tahu itu apa gitu. Nah dulu kan kita nggak percaya itu, orang Islam kan kita nggak ngerti apa tuh berkat. Kita kan hanya mengerti rezeki gitu ya. Nah di situ Sweety kayak oke, cuman selesai di situ, habis itu sudah Sweety kembali lagi normal. Ketika Sweety disembuhkan, Sweety kembali lagi normal. Sweety sembuh. Setelah itu. Wow. Setelah itu. Ditumpang tangan. Pokoknya Sweety nangis sejadi-jadinya. Nggak lama. Namanya doa altar call itu kan nggak lama. Cepet. Karena banyak yang nunggu kan, antri. Betul, antri. Nah di situ Sweety didoain. Pokoknya didoain. Sweety nggak tahu. Pokoknya pendeta udah doa apa, Sweety udah nggak tahu. Yang Sweety tahu, Sweety nangis, pendeta doa. Gitu. Dari situ kalau orang tanya siapa pendetanya nggak tahu, tapi Sweety percaya melalui tangan pendeta ini, Tuhan pakai pendeta ini untuk urapi Sweety gitu. Nah ketika Sweety pulang di rumah, Sweety jadi orang yang hidup baru. Wow. Yang hidup baru itu dalam arti Sweety lupa bahwa sakit. Ada sukacita ya? Iya, Sweety lupa sakit, Sweety lupa Sweety ini udah bawa penyakit dalam tubuh. Pokoknya Sweety jadi orang yang baru. Orang tua saja itu mulut mereka semua kayak kekunci. Nggak ada yang bilang, Sweet kok kamu enteng-enteng sekarang, kok kamu duduk-duduk, sekarang kamu main-main, sekarang kamu makan bagus. Nggak ada satu keluarga, nggak ada satu orang pun yang ngomong apapun ke Sweety. Sweety aja lupa jati diri Sweety pada waktu itu. Nah ketika satu hari, 3-4 hari kemudian Sweety mandi. Maaf nih ya, mandi. Meraba. Sweety meraba. Dengan kagetnya Sweety. Hilang. Nggak ada sama sekali. Wow. Nggak ada. Nah ada satu hari ketika Sweety lagi makan sama anak si Chris, karena kita di Bali pada waktu itu di Bali, kita pulang dulu di Bali di rumah. Si Rafael masih tidur, Sweety sama Chris duduk di dekat kolam. Kita kan memang ruangan makan itu kan dekat kolam. Kita makan pagi di situ. Rafael masih tidur. Tiba-tiba dia lari, nangis, lari. Mami, kakak masih ada, mami masih ada, adik masih ada. Terus Sweety tanya, kenapa nak? Kenapa? Adik kenapa? Kakak kenapa? Aduh kakak mimpi tsunami. Gitu. Kakak mimpi tsunami mami. Si Rafael. Nah di situ dia bilang gini, tapi mami, ada kayak pakai baju putih begitu loh mami berdiri. Baju putih katanya gitu. Baju putih tapi nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat sosok ini gitu. Nggak bisa lihat manusia ini. Tapi mereka pakai bahasa Manado. Nggak bisa lihat sosok manusia ini mami. Nggak bisa lihat dia. Cuman dia bilang begini, kamu diam di situ, kamu jangan kemana-mana, kamu pasti akan selamat gitu. Jangan kemana-mana, kamu di situ aja. Dia bilang, tapi kakak takut. Di mimpi itu dia takut katanya.
Takut dia, tapi sosok ini bilang sama dia yang dia tidak bisa lihat ini, tapi dia tahu ada sosok, tapi dia nggak bisa lihat siapa. Bilang, kamu diam di situ, kamu jangan kemana-mana, kamu pasti akan selamat. Nah dari situ dia kaget bangun cari kita semua. Si kakak gini, Mami kalau kita pindah agama, kira-kira keluarga bisa nerima kita nggak ya? Oh, Siti langsung peluk kita bertiga pelukan. Ya. Mereka aja sampai nangis gitu. Mereka nggak tahu ku Mami tiba-tiba peluk sambil nangis gitu. Di situ di situ momen dimana Siti mulai ambil pelan-pelan hati mereka, bicara ke mereka bahwa Mami kalian sudah berbeda. Nah dari Manado itu bapaknya anak-anak datang ngelihat anak-anak. Oke. Nah dia ngelihat anak-anak ini, dia lihat perubahan Siti. Dia tanya, kamu sudah sembuh? Siti bilang, Siti sudah sembuh. Dia bilang, kamu dapat uang dari mana operasi? Kata Siti, tidak ada. Tidak ada operasi soalnya. Tidak ada operasi? Iya, iya. Hah? What you mean? Gitu. Tidak ada operasi. Bagaimana katanya gitu? Iya. Terheran-heran dia. Iya, dia terheran. Bagaimana bisa gitu? Kata Siti, hanya satu yang menyembuhkan Siti. Siti belum menjawab. Dia bilang, siapa? Tuhan Yesus. No way. Wow. Ya, Tuhan Yesus, dia menyembuhkan Siti. Dari situ, dari permulaan itu, dia tahu Siti sembuh itu. Di situ dia udah mungkin ya, dia udah mulai ngerasa bahwa karena dia yang paling tahu sakit Siti ini. Dari pertama perjalanan Siti sakit ini dia paling tahu. Karena dia juga kan yang bawa Siti ke Australia. Jadi dia tahu model sakitnya seperti apa, sakitnya bagaimana yang Siti rasain. Dan dia tahu, ini dokter udah bilang, ini you have to do operation soon. Harus gitu. Di situ Siti yang keras dan dia tahu, dia tahu. Wow. Siti harus melakukan operasi, seperti itu. Dan dari situ dia mulai lihat Siti ada perubahan, dia udah mulai lihat Siti yang dulunya keras jadi kalem, yang biasa-biasa gitu ya. Dan puji Tuhan 3 tahun kemudian dia memutuskan untuk baca firman, luar biasa. Puji Tuhan. Untuk baca firman, luar biasa. Luar biasa.